Mereka adalah karakter ikonik dari salah satu franchise game paling terkenal dan memiliki banyak serinya yang tak lain adalah Mortal Kombat yang dibesu sebagai game fighting dengan ciri khasnya yang penuh kebrutalan, yang mana hal ini telah membuat seri Mortal Kombat memiliki banyak penggemar, terutama bagi mereka yang menyukai penggambaran karakternya. Dan kali ini saya akan membahas beberapa karakter tersebut sebagai sosok assassin atau ninja pembunuh, yaitu Scorpion, Sub-Zero, dan Reptile. Hanzo Hasashi, atau lebih dikenal sebagai Scorpion, adalah salah satu ninja dalam seri game fighting Mortal Kombat, serta menjadi salah satu maskot dari gamenya, di mana ia adalah salah satu dari sedikit karakter asli yang memulai debutnya di game arcade Mortal Kombat pertama. Dan pada sepanjang serinya, Scorpion telah menjadi sosok antagonis yang dibutakan oleh dendam dan kemarahan yang dipicu oleh kematian keluarga dan klannya. Namun, setelah dikembalikan ke bentuk manusianya dan mulai belajar kebenaran tentang kematian mereka, ia pun telah berubah menjadi karakter pendukung pada seri terbarunya. Diketahui bahwa ayahnya, yaitu mantan anggota Shirai Ryu, melarang putranya bergabung dengan klan karena ia tidak ingin putranya menjalani kehidupan seorang pembunuh. Namun, Hanzo malah memutuskan untuk bergabung dengan Shirai Ryu, terlepas dari keinginan ayahnya, terutama untuk memberi istri dan putranya kehidupan yang nyaman. Namun, setelah ia dan klannya dimusnahkan, Scorpion akhirnya muncul kembali sebagai momok yang muncul dari neraka yang mencari pembalasan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian keluarga dan klannya. Dan sebagai hasil dari manipulasi Quan Chi, ia pada awalnya percaya jika Bi-Han, seorang ninja dari klan saingannya yaitu Lin Kuei, sekaligus sebagai sosok Sub-Zero, adalah orang yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Hingga dengan begitu, ia pun berusaha melawan dan membunuh Bi-Han di turnamen pertamanya, yang mana nantinya jiwa dari Bi-Han ini akan menjadi karakter lain sebagai Noob Saibot. Dan setelahnya, Scorpion pun sadar bahwa aksi pembantaian itu adalah perbuatan dari Quan Chi seorang, bukannya dilakukan oleh ninja Lin Kuei yaitu Bi-Han. Dan dengan begitu, Scorpion pun kembali lagi berusaha melawan tuannya, membunuhnya, hingga menyiksa Quan Chi di Netherrealm di garis waktu aslinya. Jadi, meskipun Scorpion selalu digambarkan sebagai sosok yang jahat, namun pada aslinya ia sebenarnya tidaklah benar-benar jahat, karena semua itu hanya semata-mata dipicu oleh sebuah janji. Jika Scorpion memihak Netherrealm, maka klannya di bumi akan dibangkitkan kembali, atau janji dengan memberikan kesempatan untuk membalaskan dendamnya terhadap mereka yang membantai klannya. Selain hal tersebut, Scorpion juga pernah menunjukkan sisi peduli dan sangat terhormat, terutama kepada sosok Sub-Zero yang memasuki turnamen kedua, yang diketahui jika ia bukanlah Bi-Han, tetapi adik laki-lakinya yang bernama Kuai Liang. Kemudian pada seri Mortal Kombat X, Scorpion akhirnya mendapatkan jiwa dan penampilan kemanusiaannya kembali, di mana saat itulah ia menjadi karakter pendukung dari Earthrealm. Lalu mulai membangun ulang klannya kembali, yaitu Shirai Ryu, hingga menjadikan Takeda, anak dari Kenshin, sebagai petarung terbaik dari klannya.
Karena Scorpion dibangkitkan di dalam neraka, maka ia pasti bisa mengendalikan api neraka seperti Hellfire, di mana ia dapat memuntahkannya dari tengkoraknya saat membuka maskernya. Kemudian Scorpion juga kebal terhadap elemen api. Scorpion juga bisa memanggil lubang api neraka dan membuat lawannya terperosok ke dalamnya. Scorpion juga menguasai ilmu nekromansi dan pemanggilan, terutama memanggil minion-minion dari neraka yang dikenal sebagai Hellspawns. Scorpion juga dapat mengeluarkan proyektil berupa api neraka. Kemudian Scorpion juga dapat membuka portal menuju Netherrealm dan dapat melakukan teleportasi yang seringkali ia gunakan sebagai serangan kejutan untuk menusuk lawannya dari belakang. Sub-Zero adalah sosok ninja pemimpin pasukan dari klan Lin Kuei sebagai penguasa dari ilmu Zeromancer, yaitu sebagai ras Edenian yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengendalikan suhu beku, di mana ia juga menjadi salah satu maskot dari gamenya bersanding dengan rivalnya yaitu Scorpion, di mana ia juga menjadi salah satu dari sedikit karakter asli yang memulai debutnya di game arcade Mortal Kombat pertama. Dan pada sepanjang serinya, Sub-Zero juga telah menjadi sosok protagonis yang membela Earthrealm. Selain hal itu, Sub-Zero sendiri seringkali mengalami bentrok dengan Scorpion yang dibutakan oleh dendam atas kematian keluarga dan klannya. Meskipun hal itu akhirnya telah selesai dengan kesadaran Scorpion, tetapi ketegangan kadangkala masih terjadi di antara mereka. Untuk karakter Sub-Zero ini, ternyata ada dua inkarnasinya, di mana Sub-Zero yang muncul pada seri Mortal Kombat pertama, yaitu bernama Bi-Han, dan pada seri Mortal Kombat kedua, terutama setelah Sub-Zero telah dihabisi oleh Scorpion, maka Sub-Zero generasi kedua ini dipegang oleh adik laki-lakinya yaitu Kuai Liang. Di mana sebagai pembedanya, Kuai Liang memiliki ciri khas dengan adanya bekas luka di mata kanannya. Lalu untuk asal-usulnya, Bi-Han dan Kuai Liang diceritakan lahir dari ayah Zeromancer dan seorang ibu manusia keturunan Cina Amerika, di mana ayah mereka adalah seorang agen rahasia untuk Lin Kuei di Amerika Serikat, hingga dibalas saat ayahnya harus membawa kedua putranya itu ke Cina untuk menjadikannya sebagai anggota dari klan Lin Kuei. Namun, dalam trailer Sub-Zero untuk Mortal Kombat 2011, cerita asal-usul mereka pun harus diubah, di mana kedua saudara itu diculik oleh Lin Kuei ketika mereka masih anak-anak. Kemudian setelahnya, Bi-Han pun akhirnya muncul sebagai Sub-Zero di turnamen Mortal Kombat pertama, sementara Kuai Liang saat itu memiliki codename sebagai Tundra. Namun, setelah Bi-Han dibunuh oleh Scorpion, Kuai Liang pun bersumpah untuk membalas dendam kakaknya dan mengambil codename saudaranya itu sebagai Sub-Zero. Hingga begitulah pada seri Mortal Kombat kedua, Sub-Zero pun muncul kembali dengan tujuannya adalah menghabisi pembunuh saudaranya. Lalu, untuk keadaan Bi-Han, setelahnya, ia pun akan dibangkitkan sebagai sosok pembalas dendam oleh Quan Chi dan diberi nama sebagai Noob Saibot. Kemudian pada sepanjang cerita, Kuai Liang atau Sub-Zero juga sempat diubah oleh Grandmaster Lin Kuei untuk menjadi sosok cyborg, mengikuti para pendahulunya yaitu Shrek, Sektor, bahkan teman dekatnya yaitu Smoke, yang telah dijebak hingga akhirnya ia pun menjadi sosok cyborg. Yang meskipun pada akhirnya, Kuai Liang pun akhirnya berhasil kembali menjadi manusia, lalu menggulingkan tirani Grandmasternya, hingga menggantikan posisinya sebagai pemimpin klan Lin Kuei.
kekuatan, dan kemampuan. Berasal dari ras Cryomancer, Bi-Han maupun Kuai Liang tentunya memiliki kemampuan untuk mengendalikan suhu beku dalam berbagai bentuk, yang mana hal itu ia lakukan dengan menyerap udara di sekitarnya dan menyimpannya sebelum melepaskannya sebagai zat dingin atau dengan menurunkan suhu udara di sekitarnya guna dapat membuat konstruksi es. Lalu Sub-Zero diketahui juga telah kebal dengan suhu dingin dan pembekuan Pyromancers lainnya. Lalu, ia juga dapat membuat klon beku dirinya, hingga dapat membuat ranjau pembeku, bahkan membuat senjata, baik pedang, kapak, maupun tombak dari esnya. Lalu, kemampuan pembekunya juga telah cukup kuat untuk mengubah kadar air tubuh, daging, dan tulang menjadi es yang sangat rapuh untuk dihancurkan. Terutama bagi Kuai Liang, di mana ia bahkan telah melampaui kemampuan saudara laki-lakinya yaitu Bi-Han, di mana ia dapat mengendalikan suhu esnya yang dapat mencapai hingga minus 500 derajat Fahrenheit, yang jauh di bawah angka 0 mutlak. Reptile adalah salah satu karakter dalam seri game Fighting Mortal Kombat, di mana ia juga adalah salah satu dari beberapa karakter asli yang memulai debutnya di game arcade Mortal Kombat pertama, yaitu sebagai karakter rahasia. Hingga kemudian, ia pun membuat debutnya sebagai playable karakter, yaitu pada Mortal Kombat kedua. Dan sejak debutnya itu, Reptile telah menjadi sosok servant atau pelayan dari kekaisaran Outworld, dengan setia melayani Kaisar Outworld Shao Kahn maupun Kota Lokan pada seri Mortal Kombat X. Sekaligus, ia juga masih menjaga kesetiaannya pada Shang Tsung. Reptile seringkali digambarkan dengan pakaian hijau dan bermuka seperti kadal, yang mana hal itulah yang menjadi ciri khas dan tak bisa dilupakan dari karakter satu ini. Lalu, ia juga terkenal akan kesetiaannya yang besar kepada tuannya, dan tidak seperti banyak karakter lainnya, Reptile digambarkan tidak pernah berjuang untuk kekuasaan, bahkan tujuan jahat, namun ia hanya terobsesi untuk menemukan makhluk yang tersisa dari rasnya atau membebaskan dunia asalnya, yaitu Ceterra dari genggaman Outworld. Dan dengan tujuan itulah, ia akan selalu tetap setia kepada Shao Kahn, terutama untuk bertahan hidup dan mencapai tujuannya mengembalikan Ceterra pada kejayaan sebelumnya. Namun, setelah kematian Shao Kahn, yaitu pada Mortal Kombat 10, kesetiaannya pun beralih kepada Kotal Kahn dengan membantunya mengklaim tahta dari Mileena yang bermaksud untuk menggulingkannya. Kemudian untuk fun fact-nya, Reptile adalah gabungan antara karakter Sub-Zero dan Scorpion yang mampu menggunakan kedua gerakan mereka, dan ditambah dengan co-creator Mortal Kombat yaitu John Tobias dan Ed Boon, yang mengakui dalam sebuah wawancara bahwa kelahiran Reptile adalah ketika mereka mengambil Sub-Zero dan Scorpion lalu menyatukan keduanya menjadi satu dan mewarnainya menjadi hijau, yaitu gabungan dari warna kuning dan biru. Lalu untuk umur Reptile itu sendiri, diperkirakan ia telah berusia puluhan ribu tahun atau bahkan jutaan, karena diketahui saat terjadinya pertempuran antara para dewa jutaan tahun yang lalu, ras reptil Raptor atau Saurians diketahui dalam melarikan diri ke Outworld, tepatnya menuju Ceterra, hingga kemudian mereka pun diserang dan dikuasai oleh Kaisar Outworld, yaitu Shao Kahn. Dan dalam proses menaklukkannya itu, sebagian besar ras Ceterran pun harus terbunuh, hingga menyisakan segelintir dari rasnya. Yang mana di antara mereka, terutama yang selamat, adalah Reptile itu sendiri, namun tidak seperti yang lain dari jenisnya, yang mana mereka semua dipaksa untuk menjadi budak. Reptile malah dilatih untuk menjadi pelayan setia dari Shao Kahn dan Shang Tsung.
Pada awal debutnya, kekuatan Reptile sendiri diketahui hampir sama dengan milik Sub-Zero dan Scorpion, hingga pada saat Mortal Kombat kedua, di mana ia pun akhirnya diberi kekuatannya sendiri dengan mengambil kemampuan dari beberapa makhluk reptil, seperti dapat bergerak dengan cepat, memiliki cakaran tajam, dapat menembakkan proyektil cairan korosif, dapat melakukan kamuflase hingga tidak terlihat, bahkan memiliki lucutan lidahnya yang mematikan karena dapat menjulur panjang. Selain itu, sebagai seorang Saurian sejati, Reptile tetaplah akan menjadi makhluk berdarah dingin, di mana ia menyembunyikan wajah reptilnya di balik topengnya. Dan ya, hal ini sama seperti Scorpion yang menyembunyikan wajah tengkorak apinya. Meskipun hal ini juga seringkali berubah, terutama pada movie pertama Mortal Kombat, di mana Reptile diwujudkan sebagai kadal bipedal dengan ekornya yang panjang. Lalu pada seri Mortal Kombat Deadly Alliance, di mana wujud Reptile dibuat lebih mirip dengan hewan melata. Dan itulah dia pembahasan untuk ketiga ninja paling ikonik dari franchise Mortal Kombat. Dan siapa karakter favorit kalian di antara mereka bertiga? Scorpion, Sub-Zero, Reptile, atau kalian punya karakter favorit lainnya seperti Liu Kang atau bahkan Kitana? Nah, untuk itu jangan lupa untuk tulis pendapat kalian, atau jika ada tambahan silahkan saja tulis semuanya di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa lagi.